saya cuman mau singkat aja gitu ya. Di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu ayatnya, saudara nggak usah baca aja gitu ya. Dia bilang seperti ini, kata-kata itu tidak kelihatan, betul nggak? Kata-kata firman itu tidak kelihatan begini gitu ya. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kata-kata ini atau firman ini sekarang bisa berdiri dan bisa lihat dalam rupa manusia yang namanya Yesus. Setuju ya? Nah, dan pada dasarnya saudara-saudara, semua kita, semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa firman. So powerful. Betul nggak saudara-saudara? Jadi tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa firman Allah. Firman Allah lah yang memungkinkan semua makhluk hidup termasuk kamu. Setuju? Nah, lalu ini yang buat saya sangat poin banget. Dia bilang gini ya. Apa yang keluar dari sesuatu akan bergantung hidup pada sesuatu itu dan akan hidup sesudah itu kembali kepada sesuatu itu. Terdengar sangat filosofis tapi so powerful. Dia bilang gini. Contoh ya, ketika Tuhan menciptakan ternak, Tuhan berfirman kepada siapa saudara-saudara? Tanah, betul nggak? Tanah, hasilkan binatang-binatang. Lalu kemudian tanah itu mengeluarkan ternak, hewan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Akibatnya hewan-hewan akan hidup bergantung kepada tanah. Betul nggak? Dia mesti makan hasil tanah, right? Dan kemudian sesudah itu dia mati kembali menjadi tanah. So good, betul nggak? Masuk akal? Nah, pohon juga demikian. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Tuhan berfirman kepada tanah, tumbuhkanlah pohon-pohonan, gitu loh. Jadi pohon gak bisa hidup tanpa tanah. Pohon hidup bergantung dari sumbernya itu, asalnya dia di awal gitu ya. Dan kemudian nanti sesudah dia hidup, kalau dia mati lagi entar kembalinya jadi tanah. Nah perhatikan kita, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dia bilang kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ngobrol. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul nggak? Halo? Jadi Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, muncullah image manusia seperti apa. Nah ketika muncul image manusia seperti apa gitu ya, lalu kemudian Tuhan mengambil tanah, membentuk tanah itu dan menghembuskan apa? Nafasnya, rohnya gitu loh. Jadi kalau lihat di logika awal, kita bersumber dari mana? Tuhan, betul nggak? Jadi gini, kita nanti urusannya akan kembali sama Tuhan. Sama seperti pohon bergantung dari tanah dan gak bisa hidup tanpa tanah, kita juga orang manusia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Terlebih roh kita. Tubuh kita memang bergantung dari tanah, mesti makan hasil tanah, yes. Tapi roh kita tidak boleh lepas dari roh Allah. Karena disitulah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Keren gak bisa firman Tuhan itu saudara? Sangat keren. Saya merasa bahwa so powerful. Tuhan pakai Pastor Arief. Sampai teman saya yang di samping Pendeta Elsa bilang gini, ini Tuhan luar biasa ya. Seperti firman yang sama diulang-ulang. Mau arahkan bahwa kita memang harus hidup bergantung kepada firman Allah. Yang setuju dengan saya bilang amin. Tahun ini harus menjadi tahun firman Allah bagi saudara-saudara. Tahun kehidupan bagi saudara-saudara. Kalau saudara bergantung kepada Allah, kepada firman Allah, saudara pasti hidup. Karena Alkitab juga mencatat bahwa hidup ini, Allah kita adalah penopang segala yang hidup. Artinya kalau kita benar-benar mau hidup, sungguhan hidup, gitu ya. Enggak mati tapi hidup, atau hidup tapi mati, tapi benar-benar hidup. Dan hidup yang sungguh-sungguh,
hiduplah berdasarkan firman Allah. Jadi gini, kasih makan roh saudara dengan firman Allah. Supaya roh saudara kuat. Makanya Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Taat kepada firman Allah. So good. Baru mengerti ayat itu dari konteks ini. Jadi kasih makan kita. Yes, kita perlu makan roti. Tapi kita perlu kasih makan roh kita dengan kasih firman Allah. Kasih kuat dengan firman Allah. Itu satu oleh-oleh. Nanti ada oleh-oleh yang lain. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Festival of Giving. Gitu ya. Selamat datang di bulan Februari. Di bulan kita merayakan cinta. Semua ucapkan kata cinta dengan penuh cinta. Lihat orang sekeliling saudara. Cinta. Ayo dong, ayo. Come on, jangan diam saja. Cubit kita apa kek, main mata kek, apa kek gitu. Love equal give, gitu loh. Sama-sama bilang love equal give. Cross equal love, love equal give. Artinya kasih itu sama dengan memberi. Setuju? Oke, kita mau balik di situ. Tapi gini, ada saya satu kali ketemu dengan ini, bukan ketemu ngobrol dengan anak-anak. Lalu dorang bilang begini, FOMO lekang. Kita, apa itu FOMO? Apa itu FOMO? Malo tuh mau tanya, jadi Google FOMO adalah fear of missing out. Nah, itu. Apa itu FOMO? Nah, setelah saya pelajari saudara-saudara, ternyata FOMO ini adalah gejala psikologis manusia modern. Dan banyak di antara kita, termasuk generasi anak-anak kita yang sedang dilanda oleh FOMO ini. Fear of missing out. Terutama mereka yang bermain sosial media. Siapa yang main sosial media? Angkat tangan bilang saya. Ya, saya tahu suami saya enggak akan angkat tangan. Dia sudah pensiun atas sosial media gitu ya. Tapi kebanyakan kita masih punya sosial media, right? Siapa yang punya Facebook? Wah, oma-oma, tante-tante. Siapa yang punya Instagram? Wes. Siapa yang punya TikTok? Oh, itu lebih mudah lagi. Siapa yang punya WA? WA itu juga sosial media, guys. Ya. Cuman harus tahu, makanya WA itu ada bagusnya. Kalau saudara nggak main status-status, aman. Itu cuman seperti SMS. Tapi kalau saudara WA main status-statusan, sama juga itu sosial media gitu ya. Cuman beda tipe aja. Nah, saudara-saudara, kita hari ini saudara-saudara banyak orang yang struggle dengan fear of missing out. Apa itu pastor? Itu artinya orang tuh gak mau ketinggalan apapun. Gak mau ketinggalan berita, gak mau ketinggalan peristiwa. Semua ingin tahu gitu loh. Termasuk contoh yang paling gampang, main tok-tok. Zaman saya ada itu tok-tok, betul gak? Biasa aja main tok-tok. Hari ini kalau ada anak kecil yang tidak pegang tok-tok, dia akan merasa dia alien. Saya bukan manusia. Gitu, ngerti maksudnya? Itulah fear of missing out. Dia tidak terlibat dari sesuatu yang sedang happening, dari sesuatu yang sedang terjadi. Kalau kita orang dewasa, kita sudah lebih bisa menangani hal itu. Gimana? Mari kita lihat ada mama-mama juga. Ibu-ibu, saudara-saudara main tok-tok. Di sini mama, di sini mama, di sini anak. Sampai helikopter. Luar biasa gitu ya. Why? Dan anak-anak kita heran ya, bisa merasa dihargai, merasa hebat kalau dia bisa ngikuti tren itu. Tok-tok sampai pusing kepala saya dengar itu tok-tok itu. Gitu ya. Tapi mereka proud dengan tok-tok itu. Itu saya percaya semua pedagang tok-tok langsung kaya mendadak.
Yang sebelumnya dorang so stres mesti habis stok ini bagaimana. Sih? Betul nggak? Nah, fear of missing out ini sebenarnya itu diteliti oleh tim marketing. Jadi tim marketing, tim branding, orang kemudian melakukan riset gitu ya. Saudara bisa Google itu dan kemudian mereka menemukan bahwa ada gejala manusia-manusia yang tidak ingin ketinggalan. Sebenarnya fear of missing out secara sederhana ada di antara orang tua juga. Begini saudara-saudara, saudara mau ke Tomohon tiba-tiba macet. Lama banget. Maka saudara akan apa? Ini apa yang terjadi? Betul nggak bapak-bapak? Tanya kepada pengendara, Kiapa? Pohong rubuh, satu lewat, pohong rubuh. Oh oke, pohong rubuh. Sudah lama kok ini pohong rubuh, tunggu lagi. Pohong rubuh, iyo besar atau kecil? Besar. Pohong rubuh besar. Duh lama kita di sini. Akhirnya apa? Dia turun, dia mau cari tahu. Mengapa kalau kecelakaan macet? Apakah karena mau nolong? Karena nonton. Pas di situ pelan, kasihan ya. Nah, itu sebenarnya fear of missing out. Artinya kita ingin terlibat dalam sebuah peristiwa yang besar, dalam sebuah event, dalam sesuatu yang sedang tren. Kalau tidak tren, saudara tidak mau ikut-ikutan gitu ya, biasa aja. Tapi kalau itu tren, saudara tidak ambil bagian di dalamnya, saudara merasa tertekan. Merasa bukan bagian dari dunia ini. Dan itulah persoalan yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Fear of missing out, FOMO gitu ya. Mengalami tekanan jika tidak bisa mengikuti peristiwa atau tren. Nah begini saudara, seperti kehilangan momentum. Akibatnya saudara tahu secara psikologis rupanya FOMO ini akan menyebabkan satu, banyak orang kelelahan. Capek ngikutin tren. Hari ini keluar model celana skinny jeans. 3 bulan kemudian keluar celana model longgar bawah. Cutbray, bukan. Nanti habis itu keluar celana model begini. Semua tren berusaha diikuti walaupun dia punya potongan badannya gak cocok. Pendek, kong pakai celana panjang gombrong, tenggelam guys. Karena tren, paksa. Ngerti maksudnya? Jadi orang minggu ini trennya ini, 2 minggu depan trennya ini. Begitu terus, akibatnya manusia modern tuh cenderung kelelahan. Capek ngikutin tren. Sesudah ini tok-tok so mulai menurun lagi. Tunggu sedikit pabrik mainan so mulai keluar lagi mainan yang akan membuat orang pe anak kalau enggak punya itu orang akan stres. Saudara bisa bayangkan kalau kehidupan generasi ini makin lama makin ke sana. Terus. Itu sebabnya influencer tuh penting sekali di zaman sekarang untuk mendongkrak penjualan. Dorang pakai sosial media untuk membentuk tren di sebuah society. Dan kalau nggak ikut itu terasa ketinggalan. Akibatnya dorang lelah. Bosen karena hidup diperintah oleh tren. Yang paling menyakitkan gini saudara. Contoh ya, saudara beli tok-tok. Baru beli ini, tiba-tiba bulan depan sudah enggak tren. Enggak mau lagi dipakai. Itu langsung enggak ada gunanya sama sekali. Enggak bisa dijual ulang. Gak bisa dipamerkan, gak bisa jadi barang antik, langsung dibuang begitu aja. Langsung berlalu seketika. Jadi saudara tuh akhirnya akan menemui diri saudara seperti ada di ruang hampa lagi. Nunggu lagi tren apa lagi berikut. Begitulah keadaan kondisi manusia modern. Lelah, bosan, ujung-ujungnya kesepian. Nggak mengerti diri sendiri, nggak bisa nyambung dengan orang lain. Kalau dia nggak kehilangan, kalau dia nggak bisa ngikuti tren yang ada, dia akan tarik diri dan nggak mau bergaul dengan orang lain. Karena konsep dirinya atau keberadaan dirinya bergantung kepada kemampuannya untuk mengikuti tren. Ketika dia nggak bisa mengikuti tren, dia tarik diri dan nggak mau bergaul dan itu bermasalah.
Berapa banyak, jangankan generasi sekarang, banyak juga kita orang tua. Ketika kita nggak bisa ikuti tren, kita mulai menarik diri. Saya tahu banyak orang tua di sini yang struggle menggunakan HP. Betul nggak? Ada orang tua generasi 60-an yang bisa main HP, tapi ada yang nggak bisa. Lalu mulai ada dua kelompok, kelompok yang bisa main HP sama kelompok yang nggak bisa main HP. Lalu kelompok yang main HP gitu ya, merasa percaya diri. Kelompok yang nggak bisa main HP merasa ketinggalan zaman, right? Itu terjadi di sekitar kita, itu real. Dan ini mendatangkan persoalan yang rumit di antara kita. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan kejiwaan kita yang muncul belakangan ini oleh karena tren dan sosial media dan lain-lain sebagainya. Itu bergantung dari cara berpikir kita. Sama-sama bilang cara berpikir. Jadi makanya kita punya cara berpikir harus diarahkan kepada firman Allah. Kalau di luar firman Allah, saudara pasti akan berakhir di ruang hampa, nol lagi, kosong. Setuju? Nah, ada dua mindset yang saudara harus miliki supaya saudara tuh nggak akan kelelahan, bosen dan kesepian, tapi justru saudara makin hari makin hidup. Ingin tahu apa itu? Mari kita lihat dulu 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 1, 2, 3. Amin. Ada 2 mindset di sini. Mindsetnya hamba Tuhan dan pelayannya. Hamba Tuhan Elisa gitu ya. Jadi datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. First fruit. Oke. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayan bilang begitu, bagaimana aku dapat menghidangkan 20 roti jelai serta gandum yang baru yang cuma 1 kantong ini kepada di depan 100 orang? Bagaimana mungkin? 100 orang cuma 1 kantong makanan. Makanan yang hulu hasil yang dibawa untuk hamba Tuhan itu. Ngerti maksudnya? Jadi mungkin yang membawa itu hanya khusus untuk hanya untuk 1 orang. Tetapi mereka harus memberi makan 100 orang. Lalu kemudian Elisa bilang beri supaya mereka makan. Pelayan bilang gak mungkin ini mau cukup. Tapi Elisa bilang berikan karena ada firman Allah. Lihat ya, sebab beginilah firman Allah, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, lalu makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hidupmu, siapa yang ingin hidup berkelimpahan? Angkat tangan bilang saya. Hidup berkelimpahan itu saudara-saudara itu soal mindset. Kalau saudara terima sesuatu dan saudara merasa kurang, saudara pelayan. Oke, ulang ya. Kalau saudara terima sesuatu dan saudara rasa kurang sehingga saudara nggak bisa membagikan kepada orang lain, saudara mental pelayan. Hamba. Tapi kalau saudara hamba Tuhan, saudara hamba Allah, maka berapapun yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau tidak punya keberanian untuk menahannya. Engkau tahu demi firman Allah ketika itu diberikan itu akan berkelimpahan, akan ada sisanya. Katakan amin. Berapa banyak ibu-ibu dalam sebuah acara, engkau sudah siap 1 bakul untuk bilang berapa orang mau datang, 20 orang, datang 40 orang, masih ada sisa. Kita ulang-ulang, di gereja ini adalah saksi.
bahwa kita bisa sangat berkelimpahan. Amin. Hanya dengan hal yang sedikit, yang tadinya kita pikir enggak cukup, selalu dicukupkan, bahkan ada sisanya. Cara hidup kita di tahun 2022 ini harus dirubah, saudara-saudara. Kalau setiap kali saudara menerima sesuatu dan saudara merasa kurang untuk dibagikan pada orang lain, saudara masih pelayan. Dan saudara tidak akan melihat mujizat dari kelimpahan. Betul enggak? Untung saja ini hamba taat kepada hamba Allah. Sehingga dia bukan hanya melihat mujizat, dia juga mengalami kelimpahan itu sendiri. Katakan amin. Jadi saudara mau seperti apa? Jadi mindset yang pertama itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Nggak cukup. Gini ibu-ibu ya, karena baru dari konferensi wanita. Kebanyakan ibu kan pemegang kas keluarga toh. Apa yang kau muncul di pikiranmu ketika engkau menerima pemberian dari suamimu? Kalau begitu muncul langsung bilang begini, kurang. Itu mau kurang. Maka kalau itu muncul dan saudara bilang dicukupkan, itu cukup bahkan berkelimpahan. Amin. Memang ini menantang pikiran logika kita. Kita tahu semua pengeluaran-pengeluaran yang mungkin kita bayarkan, tagihan dan kewajiban, kita tahu persis. Dan ketika berkat Tuhan itu datang cuma satu kantong, rasanya nggak mungkin satu kantong ini untuk 100 orang, nggak mungkin untuk air listrik, nggak mungkin untuk bayar tagihan dan lain-lain sebagainya, nggak mungkin pastor cuma satu kantong. Tapi dia bilang bagikan, berikan supaya mereka makan. Kasih, kalau orang Surabaya, kasih no, baru 2 bulan, dua minggu di Surabaya so tahu. Kasih no, kasejo. Mereka akan makan dan ada sisanya. Lalu tambah ini kalimat yang penting, sesuai dengan firman Allah. Jadi bahwa kita akan berkelimpahan itu sesuai dengan firman Allah. Amin. Wah, luar biasa ini firman Allah. Jadi gini, alasan Elisa menyuruh hambanya ini memberikan itu adalah alasan firman Allah. Dia bilang begini, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Allah. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Itu tuh firman Allah yang jadi dasar tindakan Elisa membagi-bagikan. Lalu dihidangkan di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Allah. Fokus di kalimat sesuai dengan firman Allah. Amin. Memang kita hidup itu harus bergantung pada firman Allah. Kalau nyanda minus terus. Amin. Siapa yang pernah rasa tuh minus? Semua pernah rasa. Kita pernah rasa. Sedangkan orang banyak doi pernah rasa itu minus. Itu rasa minus itu bukan hanya milik orang gak punya. Bukan hanya milik orang kekurangan. Semua kita punya rasa minus itu. Tetapi justru rasa minus itu yang harus kita kalahkan. Berdasarkan firman Allah. Makanya dia kasih makan untuk pikiran banyak dengan firman Allah. Bilang amin. Nah, modalitas yang kedua itu, mindset yang kedua itu adalah kalau tadi yang berpikir bahwa sedikit, enggak mau cukup. Ini yang kedua, yang berpikir bahwa Allah kita punya sumber daya yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Bilang amin. Ini harus jadi dasar. Gini ya, ini. Coba tarik nafas dulu semua. Banyak-banyak. So pernah lihat orang hipo-hipo di rumah sakit? Kurang jam pompa dengan oksigen? Pernah, siapa yang pernah alami? Oke, menjadikan Kang. Tapi orang semua sehat, betul nggak? Coba lihat di kanan dan kiri. Apakah saudara pernah curiga orang di samping saudara akan mencuri oksigen saudara? Bayangkan kalau Rofi duduk dengan Mas Yongki, Kong. Udah semua ambil tuh oksigen. Kong dia sudah selesai keluar, dia tuh mati duluan.
kita percaya bahwa Allah akan menyediakan oksigen itu tak terbatas bagi kita, amin. Dan itulah berkat Tuhan yang sebenarnya, cara kerja Tuhan seperti itu. Tuhan punya cara untuk memberkati kita, Tuhan punya cara untuk memberkati usaha kita. Asalkan kita percaya hal itu memang betul begitu. Amin. Ketika kita membagi apa yang ada pada kita, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang tidak akan habis. Amin. Biarpun orang hidup banyak-banyak, tidak akan habis. Karena ada Tuhan yang baik yang menyediakan nafas hidup berkelimpahan. Amin. Dan dalam kita menjalani hidup kita, saudara punya pilihan. Mau berpikiran minus atau mau berpikiran surplus. Saya tahu jauh di dasar hati saudara, saudara tahu bahwa Tuhan kita sanggup memberkati kita menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara pernah baca Mazmur 23? Mari kita lihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, jadi ayat 1 itu mau cukup buat kita. DP standar cuma takkan kekurangan aku. Oke, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Baru apa di situ? Pialaku penuh melimpah. Sekarang begini, saudara tahu arti piala itu? Piala itu artinya orang pehidup. Hidup. Cup of life. Piala penuh melimpah. Jadi ketika Daud menuliskan syair ini, Daud bilang it's okay, orang mulai dengan Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, tak akan kekurangan. Tapi at the end, di perjalanan, hey, pialaku penuh melimpah. Amin. Dari mentalitas pas, enggak mau kurang kuat. Beda kan? Sampai di berlimpah. Yang tertarik dengan kelimpahan boleh sepakat dengan saya bilang amin. Pastor Budi ini di kaum wanita, dia bilang begini. Yang mencintai keberhasilanlah yang akan menikah dengan keberhasilan. Amin dong. Yang mencintai kelimpahan yang akan hidup dalam kelimpahan. Ya dong. Kamu menikah dengan orang yang kamu benci atau kamu cinta? Ya, kita menikah dengan orang yang kita cinta. Kok ada ibu-ibu yang so ragu ini, yuk kok tak cinta pada dia atau enggak? See? Hanya orang yang mencintai keberhasilannya akan menikah dengan keberhasilan. Artinya hanya orang yang mencintai keberhasilannya akan hidup bersama dengan keberhasilan. Hanya orang yang mencintai kelimpahan yang akan hidup dalam kelimpahan. Say amin. Sekarang pastor, bagaimana cara hidup dalam kelimpahan? Cuma gampang, ya nak usah terlalu susah-susah. Firman Tuhan kok gampang dilakukan, yang penting mau. Bilang amin. Kamu harus percaya kepada kebaikan Tuhan. Bilang amin. That's it, percaya bahwa Tuhan itu baik. Bilang amin. His goodness, wah itu lagu. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Wuhui, apa efeknya? Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ayat ini so good banget gitu ya. Yesaya 8. Ayat ini menjelaskan kepada kita walaupun gitu ya, saudara dalam hidup ini mengalami hal yang kurang enak. Dengar baik-baik, itu juga karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan tahu itu akan memberi faedah.
akan memberikan manfaat bagi kita. Artinya Tuhan sudah tidak punya cara lain untuk mengajarkan kepada kita tentang faedah itu selain mengizinkan kita melewati saat-saat yang berat dan sulit. Kok gak ada amennya ini? Sorry Kim, paus mau tunggu amen, nah ada amen. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Aduh saudara, ini ayat luar biasa sekali. Jadi semua yang terjadi dalam hidupmu tujuannya adalah untuk memberi faedah, memberi manfaat dalam hidupmu. Katakan amin. Ini yang harus kita lihat. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan gak memikirkan dirinya sendiri, Tuhan memikirkan kita, keuntungan kita. Apa manfaatnya bagi anak-anakku, apa manfaatnya bagi hamba-hambaku, apa manfaat terbesar bagi mereka. Itu yang harus kita percayai ketika sesuatu yang mungkin kita kurang suka terjadi dalam hidup kita. Itu juga adalah bentuk kebaikan Tuhan. Bilang amin. Jadi dalam hidup ini saudara harus mengumpulkan tenaga ketika saudara sudah di lembah kekelaman untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, pada satu waktu kan Tuhan memperkenalkan diri sebagai gembala, betul nggak? Dengan tongkat gembalanya. Tongkat gembala itu ada di bengkok begini. Saudara tahu apa DP arti? Gate-gate. Gate-gate kalau saudara so mulai hilang jalan. Gitu loh. Ini ayatnya bagus sekali. Menuntun engkau di jalan harus kau. Berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa dirinya adalah domba yang nakal? Tuhan bilang begini, mau tes rupa gagah tuh pemandangan sana. Jadi berjalan so miring-miring begini. So, ya dengar tuh gembala Jah bilang, itulah guna tongkat gembala untuk dia di muka, dengar suara gembala, dengar firman Allah. Sekiranya engkau memperhatikan gembalamu, Yesus, maka damai sejahteramu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Tuhan bilang, berjalan jangan lewat garis putih. Karena orang domba yang nakal suka mau balambung, kosong kuat. Kalau saudara mau hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan yang tak berkesudahan, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Bilang amin. Karena kurang 6 menit, tak cuma mau ingat satu perintah Tuhan yang orang rasa itu ringan mar penting. Itu sebabnya orang banyak FOMO. Oke, satu saja. Oke, lompat Joe. Gini. Filipi 4 ayat 6. Kagak tahu ini. 1, 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. So biasa ini ayat? Biasa. Ulang. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang tetapi dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi gini. Kalau kamu worry, khawatir itu bahasa Inggrisnya worry. Sama-sama bilang worry. Ya. Boleh. Apa yang kamu lakukan kalau kamu worry? You have to worship. Sama-sama bilang worship. Kalau terjadi sesuatu daripada you worry, you better worship. Setuju? Nah itu. Jadi dalam hidup ini, kalau orang karena penyakit gitu ya, penyakit yang membuat orang sulit. Kan si pelayan ini, mentalitas pelayan ini dia punya kekhawatiran yang membuat dia gak bisa menerima kelimpahan, betul gak? Dia bilang gak mau cukup. Khawatir gak cukup, betul gak? Tapi hamba Allah punya mindset, kasih justru akan cukup dan kelimpahan. Bilang amin.
Jadi kekhawatiran adalah pembunuh benih kelimpahan sejak awal gitu. Jadi saudara nggak akan mungkin mengalami kelimpahan kalau saudara punya bibit khawatir dalam hidupmu. Apa kata jangan di 10 perintah? Masih ingat? 10 perintah? Apa yang ada kata jangannya? Jangan membunuh, betul nggak? Apa lagi? Jangan mencuri, apa lagi? Jangan bersaksi dusta. Terakhir Giselle, jangan mengingini milik sesamamu. Dia punya bird papa hilang, dia jangan mengingini, keluar firman Tuhan. Hebat sekali anak saya, gitu ya. Ada banyak jangan kan? Di perjanjian lama. Tapi yang paling keren yang orang ingat tuh pendek-pendek. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan dengan. Gitu. Di perjanjian baru ada jangan. Yang Yesus tambahkan. Itu jangan khawatir. Cuma ini jangan khawatir, orang rasa ini cuma ringan. Gak apa-apa, khawatir, normal manusia itu khawatir. No. Yesus udah bilang itu jangan. Jadi begini, setinggi saudara punya niat untuk tidak membunuh karena dilarang jangan membunuh, setinggi niat saudara untuk tidak berzina karena ada perintah jangan berzina. Kalau kita lihat orang membunuh, kalau kita lihat orang berzina, kita merasa mereka benar-benar melanggar firman Tuhan. Setinggi itu kita punya kebencian terhadap kekhawatiran, saudara-saudara. Harus seperti itu. Saudara gak boleh toleransi dengan kekhawatiran dan berpikir, cuma khawatir, cuma cemas. No. Sama tingginya dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan khawatir. Dan ini kata jangan khawatir keluar dari mulut Yesus. Janganlah kamu khawatir. Bunga di padang Tuhan pelihara, betul nggak? Keluar dari mulut Yesus. Nah kan? Bertobat dong. Khotbahkan jangan khawatir. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Itu. Berat itu jangan khawatir. Saya ulang lagi ya. Kalau penting mesti saya ulang-ulang. Kekhawatiran itu adalah pembunuh benih kelimpahan. Kalau saudara hidupkan itu kekhawatiran, saudara tidak akan berkelimpahan. Tapi kalau saudara sudah bunuh itu kekhawatiran, saudara selamat datang di dunia kelimpahan. So good. Keren sekali saudara. Saudara tahu apa sih yang membuat kita khawatir? Ada 5, mar 2 Jo, karena waktu kurang 1 menit. 1. Kebanyakan orang khawatir itu pada hal yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah, dengar baik-baik ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Berapa banyak yang sobat baca ayat ini? Dengar baik-baik. Hidupmu lebih penting dan sangat penting daripada kekhawatiranmu. Fokus di kehidupan, bukan pada kekhawatiran. Apa sih yang membuat kita khawatir? Selain hal yang tidak masuk akal, yang membuat kita khawatir yang kedua adalah hal yang sangat kecil, sementara, dan gak penting. Hai ibu-ibu, yang orang pe otak yang dia bilang itu penting, gak penting sebenarnya. Banyak sekali yang gak penting. Saya kalau mau khotbah, saya aja ingat, kita udah pakai baju apa kotek minggu lalu. Kita buka tapi jangan sampai orang bilang, pastor gak ganti-ganti baju, cuma itu terus. Ini betul. Tapi pertanyaan, memang ada jemaat MCM yang hitung-hitung kita pakai baju apa? Mana ada. Tuh enggak? Enggak ada. Orang tapi khotbah aja ada orang lupa, apalagi tapi baju. Tapi kan itu ada. Jadi tiap kali keluar kamar, bagaimana mami? Boleh Jo.
Minggu lalu aduh udah pakai minggu lalu ini stok, aduh ganti lagi. Bayangkan itu saudara-saudara. Kekhawatiran yang enggak penting tapi masuk. Bilang sama kanan kiri, jangan khawatir, stop khawatir. Gitu ya. Kan gini, dosa adalah melakukan apa yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan apa yang disuruh Tuhan. Salah satu yang dilarang Tuhan itu adalah khawatir. Jangan khawatir, jadi stop khawatir. Apapun yang terjadi, dunia mau bilang apapun dan lain-lain, stop khawatir, fokus kepada kebaikan Tuhan yang tidak berkehabisan. Nanda mau habis itu kebaikan Tuhan. Selalu ada. Bilang amin. Ada sisanya, ada lebihnya. Dan closing statement. Karena ini bulan cinta. Bulan cinta toh? Memasuki bulan cinta. Nah, saudara pernah dapat pelajaran tentang bahasa cinta? Bahwa setiap orang tuh punya bahasa cinta. Contoh ya, ada orang bahasa cinta itu pujian. Ya, ketika dia dipuji, dia rasa dia dicintai, terutama wanita. Ya. Ada yang bahasa cintanya gift, hadiah. Ketika dapat hadiah, dia rasa dicintai. Ada yang bahasa cintanya apa lagi sentuhan. Kalau dia dipeluk, dielus-elus, dia rasa dicintai. Gitu nah kan jadi masalah kalau suami nih tahu apa DP istri pe bahasa cinta toh. DP istri, DP suami rajin kasih hadiah. Mar enggak pernah jamah tuh istri. Jarang dibelai. Padahal istri pe bahasa cinta adalah belayan atau sentuhan gitu ya. Jadi itu istri biar banyak sekali DP hadiah, dia merasa tidak dicintai. Makanya katanya menurut ahli harus cari tahu orang pe pasangan pe bahasa cinta. Nah gitu. Oke, itu bahasa cinta. Nanti ada DPC. Sekarang orang tahu. Menurut saudara apa bahasa cintanya Tuhan? Apa? Memberi? Boleh. Apa bahasanya cintanya Tuhan? Ulang, gini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. So taat adalah bahasa kasihnya Tuhan. Tuhan akan merasa dikasihi kalau orang taat pada firman Tuhan. Termasuk dalam hal memberi terutama. Karena situ tuh ukuran. Oke? Masih ada 4 minggu orang akan belajar Festival of Giving. Kuat-kuatlah memberi. Dan ketika memberi jangan ada pikiran orang mau minus. Dijauhkan dalam nama Yesus. Ketika engkau memberi percaya bahwa Tuhan sumber kekayaan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. He is so good. So good. Justru ketika kita memberi kita akan mengalami dimensi kelimpahan dari Tuhan. Bunuh segala kekhawatiranmu dengan cara berikan itu kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan banyak jenis persembahan. Karena waktu saya sudah habis, saya berdoa supaya firman ini akan terus berbicara dalam hati dan pikiranmu. Katakan amin.